Bible kawan-kawan Kristen yang Indonesia ini, yang terjemahan LAI sebagai supaya dibuka dari Bible-nya teman-teman Kristen LAI yang terjemahan LAI. Karena mereka juga meyakini bahwa Allah itu tidak terdapat di dalam Bible. Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman dikencangin tap-tapnya, kita baru 64K loh. Kalau 100K sudah kuat kita. Dikencangin ya tap-tapnya. Ya. Video baik. Tapi ya karena masih Kristen aja. Kalau bukan Kristen ya ayo sambil di tap-tap layar teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Ya, coba sebentar ya. Tunggu saya turun dulu ke bawah lantai 1 ya, aku di lantai 9. Sebentar ya. Ya, sabar ya. Ya, kau jebolan Vatikan kan? Iya apa bukan? Ya, saya jebolan Universitas Vatikan. Oke, thank you. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya turun sebentar. Saya turun sebentar ke bawah. Tunggu ya. Itu apa ribut kali, bah? Ya, teman-teman yang baru gabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap biar komal kita kuat. Ya, paham Fandi Ahmad itu dari jebolan Unvad Universitas Vatikan. Saya sudah S4 loh teman-teman. Bang Zuma S5, saya S4. Jadi lebih tinggi stratanya Bang Zuma. Bang Zuma itu S7 kalau nggak salah. Bang Zuma S7, saya S4 gitu teman-teman. Ayo dikencangin tap-tapnya yuk. Yang baru gabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung brother and sister. Nadia, kenapa ketawa kau Nadia? Aduh. Di Unvad bu, Universitas Vatikan. Yo di tap-tap teman-teman ya. 87 dikit lagi yuk. Dikit lagi 100K. Aduh, esteler. Naik kau free, nggak usah takut kau free. Nadia ketawa terus Nadia. Naila, Nadia, mirip-mirip nama kalian ya. Ayo di tap-tap yuk, bisa yuk. Ini banyak kali yang mau naik ini. Ini yang mau naik Muslim semua atau ada Kristen ini teman-teman? Tunggu sebentar. Tiket alokmu apa pernah ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiket alokmu nanti ya, apa pernah ada? Diam dulu, jangan ribut-ribut di komal saya. Waalaikumsalam Bang Hasan. Bang Wilkam ini sebentar. Bang Wilkam Kristen atau Muslim Bang Wilkam? Kristen.
Oke. Bang Sidik, moderator di bawah. Kalau ada moderator tolong dinaikkan ya. Teman-teman yang minta naik itu di bawah. Bang Sidik Kristen atau Muslim, Bang Sidik? Bang Sidik. Abang Sidik. Yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bang Hasan, apa yang mau disampaikan Bang Hasan? Silakan. Ya Bang, izin Bang 1-2 menit. Tadi mendengarkan paparan Mbak Ayu ya, merasa pintar segala macam. Kami dari API Jawa Barat berkolaborasi dengan API Pusat ya akan menyelenggarakan debat terbuka offline di Syariater Lembang, Syariater Subang pada tanggal 16 September. Monggo para pendeta, para pastor yang mempunyai nyali dan keberanian ya untuk mendaftarkan diri menghadiri acara tersebut. Ditunggu sampai H-7. Kalau nanti setelah itu tidak ada yang mendaftar karena sudah 2 kali batal ya waktu di Jakarta karena ada pada mengundurkan diri. Kemudian dibuka lagi gelombang berikutnya di Bandung mengundurkan diri. Akhirnya kita putuskan acara tanggal 16 September tetap kita adakan. Kalau misalnya ada dari pihak sebelah yang mau ikut, kita akan mengadakan debat. Kalau tidak ada, maka kita hanya akan mengadakan family gathering gitu ya. Monggo para pendeta, para pastor yang mau membela imannya, silakan bergabung di debat offline tanggal 16 September. Ditunggu pendaftarannya atau requestnya sampai H-7. Monggo. Setelah itu saya tidak ingin lagi dengar ada koar-koar bahwa mereka pintar, kita goblok, kita tolol segala macam. Silakan buktikan keilmuan kalian. Silakan Bang Fandi, saya cuma segitu, mohon izin. Terima kasih sudah difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang teman-teman Kristen kirim permintaan. Bang Hasan izin saya turunkan ya. Kita naikkan teman-teman Kristen. Siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Kristen mana? Kirim permintaan yuk, bisa yuk. Moderator Nadia sama moderator Naila tolong dinaikkan semua yang di bawah yang minta naik itu. Nanti kita sapa di atas. Moderator Naila sama moderator Nadia silakan dinaikkan. Semua pulin, kasih pull. Yang Muslim jangan dulu ya, teman-teman. Tahan dulu, tahan. Saudara-saudaraku seiman Muslim. Bang Jibril naik, Bang Jibril. Pemain naturalisasi, debaters naturalisasi silakan naik. Keluar saya nggak apa-apa. Jangan ini. Ya. Nors ini Kristen atau Muslim, Nors? Coba kalau naik langsung di mute teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Di mute dulu. Moderator di mute dulu, moderator. Tolong di mute yang naik. Oke, udah. Kita sapa satu-satu ya, Bang Tokek. Assalamualaikum. Selamat siang, Kristen atau Muslim? Coba yang baru naik buka mute-nya, langsung buka aja mute-nya. Silakan dibuka mute. Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan, brother, sebelum diturunkan? Tidak ada, Bang. Izin saya turunkan ya. Boleh? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang yang baru yang di sebelahnya siapa? Assalamualaikum Bang. Dibuka mute-nya. Nur sama menolak ini buka mute-nya silakan, Kristen atau Muslim? Orang Kristen Bang. Kristen, oke. Nur ini Kristen atau Muslim? Nors, panggilan terakhir Nors. Oke. Bang Andi Ari, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen KTP. Muslim KTP. Kayak mana itu Muslim KTP? Kristen KTP.
Ya, abang yang naik, apa yang mau disampaikan Bang Muslim, Bang? Silakan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada yang disampaikan, cuma semangat aja lah. Ya, Senang. makasih ya, Bang. Ya, senang aja kita orang Muslim. Semoga sehat-sehat selalu di sana untuk memperjuangkan Amin ya rabbal kebenaran. alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Besok kita gabung lagi ya. Ya. Ya, makasih, Bang. Ini udah turun di sini. Insyaallah kita akan bercerita juga besok. Ya, makasih ya, Bang Da. Makasih Aki. Oke, ada ya. Pada laki. Turunkan terus aku, Bang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Joseph Kristen atau Muslim, Bang Joseph? Joseph Wong. Saya tidak beragama, tapi saya memang pelajar kitab lah. Anda tidak beragama, tapi Anda mempelajari kitab. Anda tidak percaya diri dengan agama Anda ya? Tuhan tidak perlu agama. Tuhan Dia tidak cuma perlu mau agama. kebenaran. Tapi yang Anda typing tadi ini Exodus, melarang kita sebut nama Tuhan lain, nama Tuhan berhala lain tidak dibenarkan di bibir. Kenapa Anda bawa kitab Exodus? Itu kitab Ya Kristen memang loh. itu, ya kitab Kristen itu. Itu sebab ini yang saya mau kasih jelaskan. Kalau dalam Kenapa Anda mau menjelaskan kitab Kristen? coba kau bagi saya peluang jelaskan dulu. Boleh? Kenapa Anda mau menjelaskan kitab Kristen kalau Anda tidak punya agama? Habis Kristen sendiri pun tidak paham kitab dia. Itu sebab dia orang. Oh, Kristen sebut tidak nama paham kitab Tuhan. dia. Ya. Wah, ini bagus ini. Baik, saya sapa dulu Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Joseph. Saya kasih kesempatan Bang Joseph dulu ya, karena beliau ini mau meyakinkan kepada Kristen bahwa mereka ini keliru dalam beragama. Silakan Bang Joseph. Oke. Dalam itu Exodus 23:13 itu Tuhan sudah memberi amaran jangan sebut nama Tuhan lain. Nama Tuhan lain tidak boleh keluar daripada bibir kamu. Tetapi Kristen tidak faham dan tidak tahu wujudnya itu perintah ini. Lagipun di masa di Exodus Tuhan sudah memperkenalkan nama dia pada Nabi Musa dan seluruh Bani Israel. Nama dia ialah Yehova ataupun saya ialah pencipta. Bukan seperti nama Tuhan Islam. Nama Tuhan Islam Allah ataupun arti dia maksud dia Allah ialah itu Tuhan. Itu Tuhan. Bukan pencipta, tapi nama Tuhan. Waduh, saya pikir Bapak mau menjelaskan Kristen, kok tiba-tiba menjelaskan definisi nama Allah, Pak? Bapak dapat dari mana tuh, Pak? Definisi Allah itu Tuhan, Pak? Saya kasih banding dia. Itu Bapak dapat dari mana tuh kaidah itu Tuhan tuh? Itu daripada kitab itu. Iya, dari kitab mana tuh, Pak? Tanak. Dari mana, Pak? Kitab Ibrani. Kitab Iya, dari mana tuh? Ibrani, kitab Tanak. Iya, dari mana tuh, Pak? Kitab Kristen itu. Oh, jadi Bapak mendefinisikan nama Tuhan kami dari kitab Bapak gitu? Itu daripada syahadah kamu. Syahadah kamu la ilah arti dia tiada Tuhan. Tuhan ialah ilah dalam bahasa Arab. Betul. La ilah Ha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Itu ialah Tuhan Islam, nama Tuhan Islam. Tapi dalam Allah, betul, namanya Allah, Pak. Ini Bapak sepertinya dari bahasanya Bapak dari Semenanjung ya, Pak? Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Sabah? Itu Alo itu nama diri enggak? Alo itu nama enggak? Coba kamu kasih saya peluang, kasih jelaskan dulu. Tuh, dari tadi Bapak udah menjelaskan soal ini, makanya saya potong karena Bapak mencoba menjelaskan agama saya. Oke, saya jelaskan dulu. Bukan saya kasih banding. Alo itu nama saya enggak? kasih banding dia. Oke, bukan saya mau kasih jelas. Enggak, ini siapa sih yang mau ngomong, Pak Erik apa Pak Joseph? Satu-satu coba. Bang Erik sebentar dulu, bisa kasih Bang Joseph dulu ya, Bang Erik ya. Oke. Saya kasih jelas, nanti ke orang yang saya kasih banding, kamu yang kasih jelas, oke? Nggak usah menjelaskan soal nama Tuhan saya, Pak. Bapak nggak baca, Bapak bisa baca Al-Quran, Pak?
Saya tidak bisa sekarang. Nah, Bapak bacanya aja, baca Al-Qurannya aja nggak bisa, mau menjelaskan Al-Quran gimana, Pak? Nah, saya nggak paham nih. Tuhan. Kita belajar baca dulu aja gimana, Pak, daripada bahas Tuhan, Pak. Apa itu? Dan kita lebih bagus belajar baca dulu, Pak. Baca Iqra dulu, Pak, baru ngertiin Al-Quran. Iya, ntar dulu Bang Joseph ya. Kita penyegaran dulu. Saya mute dulu. Bang Jibril izin saya kasih kesempatan Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Silakan iklan dulu kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat tersesat semuanya yang bagi mau tersesat. Baiklah teman-teman, untuk teman-teman Fiber di bawah yang sangat baik semangat. Semangat ya untuk teman-teman Fiber yang baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Claudius, pewarta cabang pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya, biar anti repot dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Major, kau aku kasih pakai plastik onti, diam kau. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Oten penyembah knalpot Mio, menuhankan kardus Indomie, prosetan penyembah pelak Pajero, mengimani omong bota Pariji kalau naik komal itu diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Untuk saudara-saudara terkasih yang mau naik jangan tantrum serangan jantung, kesurupan ataupun gangguan kejiwaan. Harap dicatat, diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi Anda, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika polisi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, ya, narasumber di atas ini memberi dedikasi, dan penonton mendapatkan edukasi. Ingat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjutkan, kau Major, kalau aku ngomong kau diam kau. Kau kasih makan plastik kau lagi nanti. Kayak tukang akrobat. Kau diam dulu Major. Di kampung saya tukang akrobat gitu, tukang koyo. Nanti kalau aku. Nanti kalau aku Major ya. Bentar dulu ya, bentar kau Major sama lanjut Jibril, lanjut Ustaz Jibril. Silakan Bang Jibril. Itu tadi Joseph udah turun. Ini sekarang Bang Erik tadi nanya soal nama Allah. Bang Erik. Bang Erik. Oke, buktikan bahwa Al-Hum itu ada. Buktikan bahwa Allah saya ada. Iya, dengan siapa pernah jumpa? Beliau kalau ada yang bisa ngelihat meninggoy, Pak. Dia maha besar, maha suci. Dia maha pencipta. Loh. Kalau bisa dilihat berarti ada bentuknya. Nanti kalau ada bentuknya nanti bisa dihina, Bang. Dia maha suci, Bang, nggak bisa dihina. Oh, dari mana kalian tahu bahwa itu Allah, Tuhan? Saya nggak perlu ke public handphone untuk percaya kalau ada handphone di tangan saya, Bang. Loh, kita harus ada bukti. Keberadaan saya itu pembuktian bahwa penciptanya ada. Kita harus ada bukti bahwa Tuhan itu kan maha ada, maha hadir. Itu saya nggak perlu ke pabrik handphone. Saya nggak perlu ke pabrik handphone untuk tahu kalau handphone yang saya pegang ini dibuat, Bang. Iya, tunjukkan dengan siapa dia pernah jumpa, dengan Nabi siapa. Loh, kok sekarang kalau saya tanya siapa yang pernah lihat Yesus, Pak? Loh, kok loh? Banyak. Mana? Siapa tuh? Kalau melihat Yesus banyak. Siapa tuh? Jangan. Loh, orang siapa yang ngelihat Yesus? Siapa yang pernah ngelihat Yesus tuh siapa? Ayo bingung kan? Yohanes siapa, Pak? Coba tulisan terakhirnya di tahun berapa tuh, Pak? Ada ayatnya. Tulis lu ayat nih, sekarangnya ayat. Ya. Pak, Bapak nih Bapak nggak berdasarkan pengetahuan. Catatan terakhir Bapak itu paling lengkapnya di abad keempat, Pak. Emang Yohanes itu umurnya berapa, Pak? 400 tahun dia. Dari abad 1 ke 4 dia tulisnya. Gimana, Pak? Loh, itu satu zaman kok. Satu zaman gimana? Dia membaptis Yesus hidupnya tahun berapa, Pak? Abad pertama pun. Terus tulisan Bapak itu tulisannya itu abad keempat. Sejaman gimana itu, Pak? Alkitab itu udah dikanonisasi di abad pertama. Enggak usah banyak bacot kau.
Alkitab sudah dikanonisasi. Kok emosi? Alkitab sudah dikanonisasi mulai di abad pertama sampai abad kedua. Kodeksnya namanya apa Pak yang abad 1 Pak? Tahun 71 baru dikanonisasikan. Iya. Al-Quran kan? Enggak. Ini iya Al-Quran nanti. Biblos Bapak abad 1 kodeksnya namanya apa Pak? Loh, kok sampai enggak usah sampai ke situ. Loh, kita justru mesti sampai ke situ dong, Pak. Jumpa dengan siapa? Enggak, ini tadi Bapak, Pak, catatan Biblos Bapak abad pertama apa? Ya udah satu-satu. Ini mau ngomong, kita mau kenceng-kencengan apa gimana nih? Pak, mau kenceng-kencengan. Ya udah saya tanya Pak, nama Biblos Bapak, kodeksnya, papirusnya abad 1 mana Pak? Sebutkan, silahkan. Baik, moderator, saya rasa cukup ya, jangan dinaikkan lagi teman-teman yang lain yang minta naik, biar saya yang kontrol setelah ini. Kita naikkan kawan-kawan Kristen aja dulu. Ingat moderator, jangan lagi menaikkan orang ya. Yang moderator dibawa. Kalau Bang Jibril silakan, bebas, free. Silakan Bang Erik. Bang Erik. Di Google dulu Pak, nanti hasilnya Sinaiticus sama Vatikanus Pak di abad keempat Pak. Silakan Pak. Tadi Bapak bilang kan udah di kanon di abad 1. Itu nama kodeksnya apa Pak? Silakan. Dibuka mute-nya Bang Erik. Ini siap-siap banyak yang mualaf ini kalau Kristen yang naik begini. Di Google dulu Pak, itu nanti hasilnya Sinaiticus Pak, abad keempat. Pak, itu masih ke mute tuh Pak. Kalau mutar-mutar Pak, aku kerja ya, jadi malas kalau mutar ya. Kok udah di Google udah tahu Sinaiticus abad 4 akhirnya kok muter-muter Pak? Coba di apa nama kodeksnya Pak? Bukan. Abad 1 tadi. Jangankan bicara masalah kodeks. Alkitab sudah dikanonisasi mulai dari abad pertama. Iya, nama kodeks abad 1-nya apa Pak? Mau kodeks apapun itu nggak perlu sama saya. Oh, jadi angan-angan cita-cita nih Pak? Bukan. Kita ngomongin nih Pak. Pertanyaan saya, tunjukkan dulu bahwa Allah kok saya tunjukkan itu sih pernah Pak? ada. Mana Bapak ayatnya? tadi katanya lantang banget Yohanes abad 1 kanon lalalala. Ditanya kodeksnya nggak tahu Bapak. Bahkan Allah, udah di Google hasilnya abad 4 ya Pak ya? Bahkan Allah berselawat dengan malaikat sama Muhammad. Tahu nggak itu? Pak, tahu nggak? Abad 4 ya? Bapak udah Google barusan abad 4 ya? Tahu nggak berselawat Allah dengan malaikat sama Muhammad? Pak, jangan lari-lari Pak. Biblos Bapak, loh kok lari? Udah, saya turunkan Bang Jibril, nggak bisa dialog. Bang Wilkam mungkin ini lebih enak kalau dialog. Bang Wilkam silakan. Nggak bisa itu dialog. Oh, situ nggak bisa dialog itu ya, itu orang yang biasa nongkrong di warung kopi itu. Ini gue males naik, Bang Pandi. Pada turun semua kalau gue yang naik. Jangan naik orang-orang preman warung kopi di sini ya. Nanti ngaku Mediterana punya aku bisa aja ngaku. Mediterana itu punya aku tuh. Punya aku tuh. Tapi kalau ditanya mana suratnya BPN dan sertifikatmu, nggak ada kan? Itulah orang-orang goblok. Ini gue malesin naik Bang Pandi. Tadi ada yang nyuruh kan naik. Siap. Saya paham. Begitu dibilang angan-angan sama cita-cita langsung turun. Astagfirullah. Kenapa Kristen ini begini ya? Coba kalau bisa teman-teman Kristen itu yang naik, minimal jangan sering nongkrong di Lapot Tua lah, jangan terus. Tadi dia udah Google itu Bang. Kan tadi ada gambar teh tuh, diganti aplikasi tuh, dia Google. Ya. Habis itu dia bener abad 4. Waduh, dia muter dulu deh gue. Akrab gitu. Ini saya naikkan lagi Bang Jibril. Ya. Oke. Mana tulisan abad 1-nya Pak? Mana aku kok nggak ada sekarang di tangan saya. Tadi katanya Bapak udah klaim di kanon abad 1 ditulis abad 1. Nah, kodeksnya namanya apa Pak? Iya udah ditulis. Aku nggak ada. Iya apa namanya? Aku bukan di rumah sekarang, bukan ada di tadi Bapak bisa Google. Ya? Kan Bapak barusan Google tuh. Nggak perlu saya Google kok.
Iya, apa namanya Pak? Iya, hidupin motor gitu ya. Kamu aja nggak bisa kau jawab ya. Hidupin motor gitu ya Pak, biar kelihatan sibuk gitu ya. Bukan. Apa itu? Bukan. Ini. Apa itu? Ini masukan ke gerasi nih. Saya hidupin motor juga deh Pak. Gimana Pak? Enggak, dengarkan dulu. Ini mau masukkan enggak, ke gerasi. saya juga mau hidupin motor gimana Pak? Dengarkan dulu Pak. Pernah enggak bisa kalian buktikan bahwa Allah itu pernah ada? Ada yang motor saya hidup Pak. Ngeri sekali tuh. Pakai bisa enggak pernah? Mana ayatnya pernah dengan Allah orang berjumpa? Mana ayatnya? Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1. Siapa itu? Al-Isra ayat 1. Iya, dengan siapa dia jumpa? Dengan ya dibaca dong. Bacalah. Lah ini abang di sini mau ngomongin angan-angan macita-cita rupanya. Kirain mau diskusi serius. Muhammadnya yang pernah jumpa naik buruk dia kan ke langit. Untuk negosiasi, dengan Allah untuk mengurangi. Bentar nih Pak, saya lagi di jalan nih Pak. Bapak suaranya kecilin dikit Pak. Suaranya kekecilan Pak. Pela-pela kawan. Itu main. Itu kan. Sekarang buruk itu rusak di Jepang kan. Buruk itu sekarang di Jepang, alatnya nggak ada, mau diperbaiki kan. Buruk itu ada di Jepang sekarang. Waduh. Bocor oli dia waktu naik ke atas. Bocor oli. Ini gede ngomongnya. Entah. Ini sakit kayaknya belum. Bang Erik sudah minum obat. Ini kenapa Hos? Mana ambulans ini ya? Le Erik kau, aduh ya Allah ya Rabbi, hari Minggunya kau minum tua, mabukmu di hari ini, kacau kau. Hari Minggu minum tua, mabuknya hari ini Pak. Dia ditanya kodeksnya lari-lari ke ini, malah lari-lari ke Isra Mi'raj nih. Parah kali Bah. Kayak hidupin motor lagi kayak di jalan. Kira kita nggak bisa kali. Astagfirullah. Ada nggak yang kompeten teman-teman Kristen yang bisa naik? Aduh, jangan kayak gitulah. Itu kalau teman-teman Kristen yang naik yang seperti itu jejeran Kristen yang mualaf itu akan semakin banyak loh teman-teman. Kalian tidak khawatir kalian ini? Saya ini sebenarnya kasihan, prihatin sama teman-teman Kristen itu yang sudah semakin banyak yang pengen mualaf gara-gara Kristen sendiri. Janganlah kayak gitu kalian. Nanti tidak ada teman dialog kami di sini. Gitu loh. Coba naikkan lagi ya, kita naikkan lagi ya. Yang Kristen dulu ya. Kita kasih kesempatan teman Kristen moderator yang di bawah, tolong dinaikkan teman-teman yang minta naik itu Kristen atau Muslim. Moderator Khadijah, Naila, sama Nadia. Kalau masih ada di bawah, 3 moderator itu tolong naikkan. Saya bukan moderator ya, Bang Fandi. Hah? Masa sih? Iya, ini akun kedua. Yang nomor 1. Yang nomor 1. Iya, akun baru. Yang nomor 1. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ican Muslim ya? Bukan Bang, aku Islam Bang. Islam. Oke, izin saya turunkan dulu ya Bang Ican ya. Coba teman-teman yang lagi noise ya, apalagi yang Muslim, tolong ditahan dulu, jangan dulu kirim permintaan untuk naik. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Gitu loh. Bang Taufik Kristen atau Muslim Bang Taufik? Muslim Bang. Assalamualaikum. Ya, izin saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lagi noise juga tempatnya Bang. Izin saya turunkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komal diskusi itu teman-teman ya, yang Muslim maupun yang Kristen, usahakan jangan ada noise karena kita ini dialog. Kita itu ngomong. Kalau ada yang ribut di sebelah di sekitar kita, terganggu kita kalau dialog gitu teman-teman. Bang Ardi Kristen atau Muslim Bang Ardi? Muslim. Ya, assalamualaikum Bang. Izin saya turunkan dulu Bang ya.
Belum di. Oke, silakan kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen yang Muslim tahan dulu, gitu loh. Yang Muslim tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik. Karena kalau Muslim naik, kita tidak bisa dialog. Kita bukan buka komal kajian Islam, kita komal diskusi lintas agama, perbandingan agama, gitu teman-teman. Jadi mohon pengertiannya yang Muslim dulu, ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik, gitu teman-teman. Silakan yang Kristen kirim permintaan, nggak usah takut lah kalian. Ya, yang Muslim maksud saya ditahan dulu karena kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya kita bisa dialog di sini. Kalau tidak ada teman Kristen tidak bisa dialog. Kita tidak buka komal kajian Islam ini teman-teman. Itu yang harus difahami juga oleh teman-teman Muslim. Gitu. Ya, Jirsa Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Ya, Kristen apa, brother? Itu jangan ada suara musik ya, kalau bisa di sekitarnya, nggak boleh. Kita lagi dialog ini supaya tidak ribut karena banyak yang live YouTube teman-teman. Kita hargai teman-teman yang live YouTube, yang Kristen maupun yang Muslim di bawah ya. Oke, Bang Vini, Jer, Kristen atau Muslim, Bang Vini? Turun lagi. Silakan Bang Jirsa, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibantah soal tema atau kayak mana? Susah banget dapat satu aja yang bener ya. Susah Bang Jibril. Makanya kalau Ustadz Alif mau naik itu saya WA dulu, standby dulu Ustadz, karena sulit cari yang bisa dialog. Rata-rata congor, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi semua yang diutarakan. Nah itu lawan saya itu kalau yang begitu host. Kasih ke saya host. Biar saya terapi dia. Saya terapi betul, saya operasi ODGJ-nya. Oke, Bang Pasa ini Kristen atau Muslim Bang Pasaan? Bang Pasa, Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Oke, Bang Menom Kristen atau Muslim? Kristen Bang, Kristen. Siap, silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya bisa bertanya gak Bang? Boleh dong. Silakan Bang. Silakan brother. Apakah di ajaran Muslim kalian diajarkan untuk membubarkan ibadah agama orang lain gitulah ya, atau tidak menolak lah gitu? Tidak. Lalu kenapa di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang begitu? Contoh kasusnya Bang? Dikasih tahu contoh kasus banyak yang Cilegon contohnya. Cilegon Abang tahu nggak ya, persentase Muslim dengan Kristennya itu berapa? Kurang tahu Bang, coba jelasin Bang. Nah kalau saya search ya sekarang Cilegon Islam persentase, setahu saya di Cilegon itu, nah sekarang nih menurut Kementerian Dalam Negeri 97,64% penduduk Cilegon itu Muslim. Jadi memang di Cilegon itu mayoritas 97% Bang. Jadi 2%-nya itu dinormalisasikan gitu Bang ya. Tunggu sebentar. Ini Abang mau dijawab atau mau? Silakan. Yaudah abang aja dulu narasi, nanti saya jawab. Enggak, kan tadi Abang bilang persentase Muslim sana 90 atau 97 atau 98%. Nah itu, aduh, alasannya gimana ya? Kuno banget gitu Bang, sumpah. Karena lebih banyak orang di situ, jadi itu alasan gitu buat menolak dan membubarkan gereja gitu. Ini aja terus aja narasi dulu, nanti saya jawab. Iya menurut saya kurang masuk akal sih Bang ya. Soalnya banyak juga yang contohnya di satu daerah ini tuh 97% juga atau 90%. Ini Cilegon dulu apa nggak ada Bang? Cilegon itu paling tinggi 97. Nggak ada daerah lain yang lebih tinggi daripada Cilegon. Makanya Bang jangan sok tahu. Coba narasi dulu aja. Iya, makanya yang saya bilang emang itu sebuah alasan gitu. Karena 97% lah, 98%.
orang kalau paham akan toleransi itu nggak bakalan kayak gitu bang gitu. Seperti di toleransinya seperti di Papua ya, masjid dibakar ya, itu toleransi ya? Enggak. Saya pernah dengar tuh. Oh nggak pernah dengar? Oh pura-pura nggak dengar apa gimana nih? Nggak pernah dengar. Cuma kalaupun memang ada dibandingin kasus ini nih yang sama gereja tuh kurang lah. Ini begiliran kalian yang mayoritas nih. Masjid di Puncak Jaya diduga dibakar orang, polisi turun tangan. Nih pembakarannya nih. Nah, ini begitu kalian mayoritas dibakar nih. Gimana itu? Tunjukin perintah dalam kitabnya Bang Jibri kalau Anda membuat satu narasi. Nah, bukan. Kan tadi dia menuduh Islam, kan saya bilang di ajaran kami tidak diajarkan. Nah, tidak diajarkan. Lalu kenapa gitu kan? Tapi begitu dia mau kasih kasus di Cilegon, saya mau kasih tahu di Cilegon itu 97% Islam dan perdanya bilang satu gereja itu mesti ada 50 orang yang mendaftarkan sebagai Kristen. Nah, yang dibubarkan itu nggak punya izin. Dari situ kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Kamu malah menuduh, oh itu memang begini, memang begitu. Kalau kalian yang mayoritas, justru masjid dibakar. Itu bagaimana? Ada di ajaran kalian bakar-bakar masjid gitu? Udah pasti belum yang ngebakar orang Kristen gitu. Udah jelas. Ada datanya. Tempat mayoritasnya Kristen kok. Ya orang Kristen ya betul. Cuma kan kita nggak tahu apa itu orang. Oh kan giliran Islam pasti Islam. Giliran kalian karena kalian itu langsung kelihatan gitu loh. Oh kan. Pakai pakaian agamis yang muslimin gitu loh. Gimana? Diskusi yang bisa mendidik lah. Nah, ayo. Ini mendidik. Mendidik apa? Giliran dilempar pasti Islam, giliran kami pasti Kristen. Gimana sih? Kalau terlalu banyak kasus yang kayak begini, Bang, minta dinormalisasikan. Saudara diam dulu, saudara. Biar saya sama Bang Jibril dulu sebentar ya. Oke. Bang Fri ini Kristen ya? Oh, Bang Fri ini bukannya waktu itu. Oh, ini penghujat. Oke, siap Bang. Gimana Bang? Siapa penghujat Bang Jibril? Bang Fri ini. Oh, apa? Silakan. Apa yang mau dibahas? Silakan, apa yang mau dibahas, Bang? Dasar Anda bilang saya penghujat itu apa? Pernah kita diskusi, Abang, narasinya narasi menghina. Tapi nggak apa-apa, ayo cepet. Apa yang mau dibahas, Bang? Menghina. Anda tidak tahu kalau diskusi yang tidak menghujat itu seperti apa ya? Yuk, kita bahas transmisi kitab suci aja, Bang, yang jelas jauh dari penghinaan, jauh daripada asumsi-asumsi, angan-angan cita-cita, Bang. Gimana? Begini Pak, saya ingin bertanya tentang Al-Tobat 31. Silakan Pak, dijelaskan untuk saya. Saya tidak, kalau orang-orang At-Taubah, orang hujat, At-Taubah, berarti dia menjelaskan isi kitab Anda. Ingat itu. At-Taubah 31. Silakan. Coba dibaca, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bang, dibaca, Bang. Mereka menjadikan orang-orang alim. Oh, Abang baca translate-nya. Oke, siap. Oh, jadi translate-nya salah ya? Translate-nya bukan Al-Quran, Bang. Oh, enggak. Translate-nya salah enggak? Translate-nya bukan Al-Quran. Abang membaca translasi dari Al-Quran. Silakan dibaca, Bang. Translate-nya salah enggak? Saya pastikan dulu. Iya, makanya Abang baca, silakan. Salah ya, saya enggak baca. Iya, Abang silahkan dibaca. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam dan dalam kurung juga ini banyak dalam kurung ini apa Pak? Dalam kurung itu nggak ada di original teksnya, itu penekanan, penjelasan. Oke, berarti saya nggak pakai dalam kurung ya? Iya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Silakan Pak dijelaskan. Apa yang dijelaskan itu ayatnya jelas banget, Pak.
Saya minta penjelasan karena begini. Dari kalimat ini, ya mungkin karena cara saya memahami kitab masih kebawa sama kitab saya ya, isi kitab saya ya. Jadi cara pemahaman kalimat saya begini. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi menjadikan orang-orang alim, dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Nah, di sini kalimat dan Al-Masih Putra Maryam ini tepatnya berada di setelah selain Allah, dan itu disambung dengan kalimat kata dan Al-Masih Putra Maryam. Nah, ini kita mungkin orang kalau benar-benar teliti dia akan mungkin mengartikannya bagaimana tapi oleh karena itu saya di sini saya bertanya kepada saudara yang mempercayai kitab ini, dan saya percaya bahwa saudara yang mengimani pasti menjelaskannya lebih tepat begitu. Terima kasih. Iya, di sini menurut yang saya baca ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Padahal Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Di mana Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa? Itu kan ada titik 2 tuh, Pak. Abang ini bacanya Abang makanya kita mau ngikutin original teks atau mau translate-nya? Kalau translate-nya ada titik 2 tuh. Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang Abang mau tuhankan kan Al-Masih. Al-Masih memang sendiri, Bang? Enggak kan? Di ajaran Abang kan Al-Masihnya nggak sendiri. Kan bertiga-tiga, Bang, kayak boyband. Begini, Pak. Kalau seperti yang Bapak katakan, bukankah seharusnya kalimatnya begini. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya dan Al-Masih sebagai Tuhan selain Allah. Seharusnya mungkin begitu kan? Oh, jadi Abang mau merevisi ayat ini, Bang. Nah, ini beda kita ajarannya, Bang. Kalau ayat kami nggak boleh dirubah-rubah, Bang. Kalau ayat Abang kan bisa dirubah-rubah. Saya kan menjelaskan apa yang Bapak sudah jelaskan. Itu saya rangkum, dan kalimat seharusnya jatuhnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya, jadi Abang mau merevisi ayatnya kan, Bang? Bukan merevisi. Bukan. Lah kan Abang tadi bilang Al-Masih mestinya setelah rahib-rahibnya. Berarti Abang mau merevisi ayatnya dong? Bukan. Saya ikuti penjelasan Anda. Saya ikuti penjelasan Anda. Berarti pengertian kalimatnya harusnya begitu, ya kan? Ya, itu setelah saya jelaskan. Dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun Al-Masih mau dituhankan, dia sendiri, Bang. Enggak kan, bertiga-tigaan kan, kayak boyband. Balik lagi ke tadi, Bang. Al-Masih kalau dituhankan kan nggak sendiri, Bang. Ternyata Anda menjelaskan kitab Anda aja masih amburadul, mau jelaskan kitab orang. Kok ya Abang yang nggak paham, saya nggak bisa menjelaskan. Abang yang mau ganti-ganti ayat Al-Quran, saya yang nggak bisa menjelaskan. Ya wajar sih, Abang kan nuhanin makhluk kan. Asli Anda yang ganti di sini. Di sini kalimatnya kan jelas nih. Apa? Anda yang merubah. Bukan saya merubah. Abang yang tadi bilang Al-Masih itu mestinya setelah rahib-rahibnya, Abang yang mau merubah kan? Iya, karena penjelasan Anda menuju ke sana. Berarti Anda yang merubah. Paham? Diulang lagi nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dan dari apa yang mereka persekutukan. Itu udah jelas loh. Iya. Jadi selain Tuhan, selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Tuh. Itu selain Tuhan sama Al-Masih di mana itu, Bang? Itu sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, Pak. Iya, dan Al-Masih Putra Maryam, jangan dipotong dong, Bang. Abang kok berhenti bacanya begitu, dipotong gitu sih? Jelaskan, Pak.
Boleh Ini saya nggak usah menjelaskan, saya baca aja Bang. Dan mereka menjadikan, nih tolong Iwan Villa di bawah, kalau paham jelas bilang ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas nggak nih ayatnya? Jelas. Nah, lalu? Tadi saya bilang kan pemahaman kami umat Kristen kalau membaca ayat ini. Abang potong-potong. Bukan potong-potong Pak. Sudah pasti karena kalimatnya itu orang-orang Yahudi ini menyembah rahib-rahib, orang-orang Nasrani menyembah rahib-rahib sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi menyembah alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, berarti kalau menurut pandangan kami, ya maaf kalau dan Al-Masih Putra Maryam padahal mereka jangan dipotong dong Bang. Dan Al-Masih Putra Maryam padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bang Jibril. Woi, Free. Coba bertanya yang lain, itu terus bosan. Dia mau potong ini di sini. Enggak, udah bosan kita itu terus pertanyaannya. Free, gini ya, aku masuk ya host Bang Jibril ya. Kalau hanya mau bersilat lidah dengan kalimat-kalimat yang tertera di sana, kau pahami dulu Bang Free ya, arti titik 2 di situ. Saya jelaskan. Titik 2 di arti kalimat dalam kamus bahasa Indonesia digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Sudah, jadi bisa diartikan menunjukkan bahwa bagian teks berikutnya berhubungan langsung dengan bagian sebelumnya. Di situ abang pelajari dulu kamus besar bahasa Indonesia. Jangan dipelintir, jangan dipotong-potong, dipenggal-penggal. Jadi biar paham. Kalau hanya bermain bersilat lidah, kami bukan bani terjemahan. Silakan, lanjut, stay tune. Dan jangan standar ganda, giliran abang mau dibaca satu perikop, giliran kami satu ayat abang mau potong. Saudara Jibril, mohon maaf ya. Itu pemikiran kami orang Kristen itu selalu berdasarkan ayat. Jadi seharusnya Bang Jibril menjelaskan itu harus. Ya udah, kamu tuhankan Nabi Isa juga ya. Itulah. 2 Tuhan sekarang. Jadi, 4 Roh Kudus, Yesus, Bapa dan Nabi Isa alaihissalam, Nabi kami. Kami yakin. Saya tahu Bang Jibril penjelasannya. Dengar dulu Bang Jibril. Bang Jibril itu menjelaskan itu akan masuk kepada saudara-saudara Muslim. Tapi itu penjelasan Bang Jibril itu tidak akan masuk kepada. Ya udah, kamu Tuhan kan Nabi Isa. Semua orang di bawah udah paham gitu. Kok. Kalau saudara mau penjelasan itu masuk kepada saudara Kristen, udah saya nggak perlu menjelaskan Bang, saya baca jelas saja orang di bawah semua paham Bang. Saya bilang rahasianya, mau nggak? Enggak. Saya bilang kasih penyesatannya. Penjelasannya begini Bang Jibril. Loh, dia mau menjelaskan ayat Al-Quran, baca aja nggak bisa. Penjelasan kalimat ini Pak, bukan ayat Al-Quran. Bang, abang bikin kopi campur betadin dulu. Bang, biar pertanyaannya ganti deh Bang, gini Bang. Iya silakan Brother. Saya bingung gitu minta penjelasannya gitu Bang. Ini kemarin saya dengar Juma bilang Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu bukanlah Yesus, melainkan Nabi Muhammad SAW gitulah pokoknya. Berarti Allah kalian itu Muhammad ya Bang ya gitu. Gimana tuh Bang? Apa? Ini sumbernya Abang dengar dari mana? TikTok ada live. Ini Bang Zuma lagi live nih. Ayo kita ke room Bang Zuma aja mau menjelasin. Ayo. Ayo. Ini Bang Zumanya lagi live nih. Oke, berarti saya ke sana langsung gitu. Tuhan itu punya Yesus punya kelemahan tidak? Gini nih. Belum menjawab pertanyaan saya tapi udah bertanya gitu. Gimana? Bukan, yang abang dengar kan dari Bang Zuma. Betul. Tanya orangnya, jangan tanya saya. Abang mau gitu. Saya mengklarifikasi omongan Bang Zuma. Saya nggak paham nih. Berarti semua tafsiran sendiri gitu Bang ya? Bukan tafsiran, itu konteksnya apa? Apa yang lagi dibahas? Oke. Kan saya nggak di situ. Kamu aja gitu dengar. Okay. Sorry. Keluar. Ke Juma dulu.
Ya tanya sama Bang Zumanya. Masa kamu mau saya verifikasi omongan Bang Zuma sih? Jadi mungkin begini ya, saya melihat fenomena Kristen ini sudah tidak bisa membela imannya lagi. Makanya narasi-narasi orang mereka sering angkat, mereka sering plesetkan supaya mereka bisa moderator. Ingat moderator. Oke, saya boleh bergantian bertanya, Bang? Sebentar moderator, jangan dulu naikkan orang ya, biar saya yang naikkan. Oke, moderator ya. Yang dibawa. Tahan dulu. Ya, kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Bang Dayan, assalamualaikum. Ya, saya boleh bertanya. Saya Faza dari Kristen, Bang. Sebentar dulu, brother. Bang Dayan, assalamualaikum, Bang Dayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mute dulu Bang Dayan ya. Oke. Jadi moderator tahan dulu, jangan naikkan teman-teman Muslim dulu, kasih kesempatan Kristen. Karena kalau Kristen turun semua, kabur semua, ketakutan, kekalahan, kita tidak bisa dialog. Gitu teman-teman. Ingat moderator, nanti saya suruh Bang Fri tenang dulu. Burung merpatinya ditahan dulu. Silakan Bang Paza. Oke, baik, terima kasih Bang. Ini kan diskusi agama ya, merujuk ke agama Kristen Muslim gitu ya. Bukan untuk berdebat tapi merujuk agama. Saya hanya diskusinya hanya mempertanyakan. Ada mungkin 4 hal yang saya tanyakan ini. Yang pertama, menurut Islam itu jihad yang benar itu secara Islam itu bagaimana, Bang? Itu yang saya tanya. Yang pertama, boleh dijawab? Apa Bang? Apa Bang? Apa yang benar? Jihad jihad menurut Islam itu yang benar itu menurut ajaran Islam itu yang bagaimana, Bang? Saya pengen tahu aja gitu. Atau mungkin ada dulu yang saya nggak tahu ya, yang ada bom Bali dulu, apakah merujuk gimana maksudnya, Bang? Yang jihad yang benar itu gitu. Itu aja sih, Bang. Pertama, boleh dijawab, Bang? Oke. Jihad dalam arti bahasanya, jihad itu artinya struggling atau membela. Di dalam Al-Quran kami dikasih tahu bahwa kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Itu satu. Kedua, jihad itu bisa banyak, nggak cuma dalam peperangan. Jihad itu bisa dalam usaha atau yang tadi saya bilang struggling. Jadi kalau saya kerja untuk anak istri saya, itu jatuhnya berjihad juga. Kalau saya mati atau meninggal dalam usaha saya atau struggle saya, itu dihitungannya jihad. Ya, habis itu abang mau lempar ke bom Bali. Bom Bali itu tahun 2002. Sekarang tahun berapa ya? 2024. Itu kejadiannya 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Itu udah berapa generasi itu? Udah 2 generasi yang lalu. Mau diangkat lagi, kalau itu mau diangkat, saya boleh angkat juga kasus kalian ya. Itu kedua. Kalau soal kasus bom Bali, itu 1%. Mereka orang Islam saja mengecam tindakan mereka, dan itu yang melakukan kurang dari 1% dari Islam seluruh Indonesia, kurang dari 1%. Apakah kita mau menilai suatu ajaran dari yang kurang dari 1% ini? Apakah betul? Apakah boleh seperti itu? Jangan berstandar ganda begitu ada sesuatu yang melakukan atas nama, mereka mengatasnamakan agama kami, habis itu dicap satu agama ini seperti itu. Kami juga bisa melakukan hal yang sama. 2000 tahun terakhir, kalian membunuh agama Kristen, membunuh lebih dari 9 kali lebih banyak dibandingkan seluruh agama di dunia ini. Apakah itu agamanya? Bukan. Pertanyakan ini. Kan kok panik? Begitu dibalikin panik kan? Bukan. Ini kan saya diskusi, saya mempertanyakan, ya gitu kan, dan mempertengkarkan soal agama apapun itu yang saya ingin tahu, karena saya tidak tahu artinya itu. Jadi kalau menurut Islam, saya mempertanyakan nih. Kami saja mengecam, Bang, kejadian tersebut kami mengecam. Iya, saya tahu, bukan itu yang saya tanyakan. Berarti kalau yang menurut Islam, apakah membunuh sesama itu termasuk jihad nggak artinya? Tidak boleh, Bang. Kami membunuh satu orang yang tidak bersalah sama saja membunuh seluruh manusia di dunia ini. Dosanya berat sekali. Nggak boleh.
Baik, kasih. Oke. Yang kedua pertanyaan saya, Bang. Menurut Islam itu kan Islam mengakui adanya bisa poligami gitu, Bang ya. Menurut ajaran Islam. Nah, ya. Betul. Menurut ajaran Islam satu-satunya agama di seluruh dunia yang membatasi pernikahan, Bang. Satu-satunya, biar saya lurusin ya, satu-satunya agama yang membatasi jumlah pernikahan. Oke, baik. Yang saya tanyakan ajarannya, Bang ya, bukan orangnya. Jadi iya, ajarannya. Menurut ajaran Islam itu saya pengen tahu aja sih, Bang. Poligami itu yang bagaimana sih menurut ajaran Islam itu? Mohon yang dijawab. boleh maksudnya? Ya, poligami itu bagaimana yang seharusnya poligami itu yang dilakukan menurut ajaran Islam itu? Disarankan dalam Al-Quran satu saja kalau nggak bisa adil. Dan di ayat itu disebutkan hanya Allah lah yang bisa adil, maha adil. Jadi kalau nggak bisa adil, lebih bagus satu saja. Itu pun kalau mampu, dan itu kriterianya tinggi sekali, banyak sekali. Nggak sekonyong-konyong bisa 2, 3 atau 4. Dan kalau dilihat ini kembali lagi ke persentase. Dari seluruh dunia umat Islam ini ada 1,8 miliar pemeluk Islam atau pemeluk agama Islam. Itu nggak sampai 2% pelakunya. Di Indonesia sendiri nggak sampai 1% pelakunya. Baik. Nah, jadi memang kriterianya tinggi sekali. Memang kriterianya tinggi sekali. Salah satu beberapa kriteria untuk bisa poligami itu bagaimana, Bang? Atau harus dia seorang ya bisa mampu dan bisa adil dan seterusnya. Gitu. Gimana? Kenapa? Kriterianya itu seperti apa? Apakah harus janda atau seorang gadis atau bagaimana beberapa kriteria untuk bisa berpoligami menurut mampu dan bisa adil, itu aja, Bang. Itu aja, walaupun dia seorang gadis bisa, Bang ya, gitu ya. Iya. Penting mampu ya, Bang. Satu lagi saya tanyakan, Bang, apakah di Islam itu mengajarkan mengasihi sesama? Itu pasti, Bang ya, saya tahu itu. Tapi untuk mengasihi musuh diri sendiri, musuhnya, apakah diajarkan untuk mengasihi musuhnya atau memberi kasih? Gitu. Apa di Islam begitu juga? Gitu. Oke, contoh dalam Islam ini yang selalu dinarasikan, Abang bisa cek ke 689 orang yang mendengarkan ini. Jadi diriwayatkan kepada kami Nabi Muhammad waktu berperang melawan kafir-kafir penyembah pagan, penyembah berhala, penyembah tuhan-tuhan yang banyak atau teos atau ya dewa-dewa. Waktu Nabi Muhammad memerangi mereka, Nabi Muhammad pernah sekali waktu terpukul pipi dari pelipisnya dan keluar darah dari pelipisnya. Nabi Muhammad terus mengelap pelipisnya dengan bajunya. Sahabatnya itu bertanya, "Ya Nabi, kenapa kamu tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi musuh-musuhmu?" Habis itu Nabi Muhammad bilang, "Enggak boleh. Dan kenapa engkau terus mengelap darah yang ada di pelipismu, di wajahmu?" Nabi Muhammad bilang, "Tidak, karena detik satu tetesku darahku menetes ke bumi ini akan di bumi hanguskan musuhku. Jadi aku datang untuk memberi kedamaian, bukan untuk membumi hanguskan." Itu salah satu contoh bahwa seorang nabi, seorang manusia sedang dalam perang, dipukuli, dimusuhi, tapi dia tetap menunjukkan bahwa kasih sayangnya itu, ya menurut saya sih saya nggak akan sanggup di posisi beliau. Kalau saya jadi beliau, saya pasti langsung berdoa untuk membumi hanguskan musuh saya. Itu contohnya, Bang. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya menurut Abang sendiri nih, Abang sanggup nggak untuk mengasihi musuh Abang sendiri atau mengampuninya gitu? Saya bertanya ke Abang. Kalau saya sendiri pribadi, saya selalu, jadi sabar itu di ajaran kami itu, sabar itu nggak ada batasnya, tapi sabar saya selalu ada batasnya. Jadi saya terus akan belajar, selalu akan berusaha untuk, saya akan terus mengejar contoh saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam keadaan perang, beliau dalam keadaan semua. Sampai beliau ini kan pemimpin, Bang.
Beliau ini pemimpin. Satu waktu beliau ini lagi sholat, lagi berjalan. Sahabat-sahabat ini mendengar suatu cracking. Abang tahu nggak suara cracking? Suara seperti batu ketemu. Habis itu sahabat-sahabatnya nanya, kenapa? Kok ada dalam Rasul ini kenapa? Ada apa? Rupanya Rasul bilang enggak, saya nggak mau, nggak apa-apa. Sampai sekali waktu sahabatnya ngejar-ngejar terus, kenapa ini ada bunyi apa di badan Rasul? Rupanya di dalam, begitu dibuka bajunya, beliau itu menempelkan batu-batu di dalam bajunya. Dan sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kamu nggak minta makanan dari kami? Kenapa kamu nggak minta? For God's sake, demi Tuhan, kami akan memberi makanan-makanan terlezat yang kami punya untukmu. Rasulullah bilang, saya malu karena saya nggak mau nanti saya semestinya menjadi pemimpin kalian. Saya nggak mau saya nggak mau menyusahkan orang yang saya pimpin. Jadi kalau abang nanya, bisakah saya seperti itu? Iya, itu contohnya bang. Jadi saya harus mencoba terus untuk menjadi seperti beliau. Sampai jangankan manusia, jangankan melawan musuh saya sama keluarga saya sendiri aja saya nggak mau nyusahin gitu. Berarti intinya di Islam itu diajarkan juga untuk juga mengasihi atau mengampuni musuhnya gitu bang ya? Jelas intinya, bang, ya? jelas. Okay. Jelas. Baik, di sini kan kita membahas atau mendiskusikan tentang ajaran agama, bukan membahas individu ya. Itu aja sih yang di bawah pada komen bahas individu yang saya lihat. Ya oke. Pertanyaan saya lagi bang, kalau boleh ya. Boleh nih kelima nih. Ya nggak apa-apa bang. Kita nggak apa-apa. Selama saya ngerasa abang nggak nyerang, saya nggak akan serang balik gitu. Wah, gini bang. Kalau menurut saya diskusi apapun itu atau agama pun itu, kita bukannya istilahnya memojokkan atau menyudutkan sesuatu itu, tapi halnya untuk saling mengerti lah. Kalau itu saling di mana kita itu pembahasan itu saling diskusi, saling memahami, itu aja sih menurut saya. Nah, kalau maaf nih bang, saya bertanya nih karena saya tahu ya. Kalau nggak tahu, saya nggak akan bertanya nih. Siap. Jadi menurut Islam itu, saya tanya satu lagi bang, menurut ajaran Islam itu apa ya? Allah ya yang paling tinggi ya. Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau saya tanyakan itu Allah itu udah berasal dari mana bang? Boleh saya tanya gitu. Allah berasal dari mana? Menurut ajaran Islam. Beliau itu tidak dilahirkan dan tidak mempunyai anak bang. Beliau itu maha pencipta. Dia ini pencipta langit bumi beserta isinya. Dia nggak punya awal, dia nggak punya akhir. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan ada terus setelah kata tiada itu tidak ada. Dia itu maha pencipta. Kami konsepnya bang, Tuhan kami satu, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Sekarang saya tanya balik, ini hal simpel aja bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak bang? Kenapa? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya saya tanyakan itu dulu ke abang. Kalau abang bukan, saya kan udah menjelaskan nih. Saya udah menjelaskan nih konsep ketuhanan saya satu, monoteis, maha pencipta, semuanya. Nah sekarang saya tanya sama abang, apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Tidak. Nah, menurut ajaran Kristen itu mungkin ajaran yang lain dari. Nah Bang Fri menjawab tidak. Menciptakan kejahatan. Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan bang. Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan abang nggak monoteis ya, berarti Tuhan abang nggak satu ya, ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Gini bang, saya tanyakan dulu bang. Nah lo pusing, nah panik, nah lo hayu, lo pusing, lo panik. Satu-satu. Biar saya selesaikan dulu bang, bentar bang. Tadi pertanyaan sudah 4 tuh, udah berasal dari mana? Abang udah jelasin secara ajaran agama Islam. Yang saya tanyakan yang terakhir nih bang, saya tanyakan aja yang terakhir. Kalau menurut abang itu mengakui nggak 5 agama yang disahkan oleh Undang-Undang Indonesia atau Indonesia, 5 agama ini mengakui nggak disahkan? Seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu, mengakui nggak? Katolik mengakui nggak? Ini pertanyaannya gimana? Saya mengakui nggak?
Ini pertanyaannya begini, Tuhan kita menciptakan kejahatan nggak? Biar saya yang jawab. Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada, itu pilihan Pak. Jadi Tuhan kami memberikan ciptaannya itu satu kebebasan. Blunder lagi nih, blunder. Jadi kalau Anda pilih yang jahat ya. Coba kalian konsili dulu, baru jawab pertanyaan satu saya. Bukan, jadi begini, bukan Tuhan saya. Entar Pak jelaskannya udah jauh tuh, melebar dari pertanyaan. Jadi Tuhan kami itu tidak menciptakan satu kejahatan, tapi Tuhan. Berarti ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan ya? Untuk memilih berbeda. Bang Paza coba ditanggapi Bang Paza. Bang Paza ini berbahaya ini Kristen ini Bang Paza. Itu Tuhan yang lain itu sudah menetapkan. Gini Bang ya, sorry. Bahwa tadi kan orang itu harus jahat, berarti dia harus jahat, tetap jahat. Kalau Tuhan kami tidak Pak. Itu kan bahkan Tuhan kami berusaha untuk menyelamatkan kami. Waduh, dia malah berasa hari Minggu saya, padahal baru hari Selasa nih. Iya. Saya sudah jawab. Saya bertanya lagi kepada. Bukan, belum udah jawab. Ini orang dimotong kok. Saya lagi ngomong sama Bang Paza kok. Bentar Bang Fri, Bang Bang Host. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Tadi kan pertanyaan terakhir saya. Tadi yang sebelumnya aku pertanyakan Allah itu berasal dari mana menurut ajaran Islam. Abang sudah jawab menurut ajaran Islam ya Bang ya. Bang Host. Yang pertanyaan terakhir yang saya tanyakan sebelum abang bertanya ke Bang Paza izin bisa, ini kan untuk edukasi Bang, bisa dijawab dulu mungkin Bang Paza, apakah Tuhan Kristen itu menciptakan kejahatan atau tidak gitu Bang. Ini edukasi Bang, komal edukasi loh, biar teman-teman di bawah mendengar juga, yang di bawah yang Kristen maupun yang Muslim. Silakan pertanggungjawabkan keimanan Anda Kristen, di bawah banyak Kristen yang nonton, silakan dijawab. Kalau menurut ajaran Islam yang Kristen yang saya tahu Bang, kalau pertanyaan abang itu yang saya baca pun tidak ada Tuhan itu yang menciptakan kejahatan Bang. Itu sih jawabannya. Jadi Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan ya? Iya, tidak ada yang tertulis pun secara lisan pun saya dengar. Nggak ada yang tertulis ya. Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, konsekuensinya dua Bang. Nomor satu. Ini kalau saya buka Textus Receptus Bible, kalau ini King James Version ya, 1976. Kalau saya bawa di Isaiah chapter 45 nomor 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini artinya apa nih ya, saya translate nih. Menciptakan KEJAHATAN, baik gitu ya Bang ya bacanya ya Bang, siap. Itu nomor satu. Nomor dua, berarti kalau abang tidak menyetujui bahwa Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain, berarti ada pencipta lain, berarti Tuhan abang nggak maha pencipta ya? Saya itu sih Pak, evil itu setan Pak, bukan kejahatan. Jadi awalnya setan. Waduh, panik. Iya, satu-satu, jangan panik. Setan itu awalnya malaikat, itu diciptakan baik adanya. Hanya karena Tuhan kami memberikan. Ini Bang Fri mau main potong-potong dulu apa saya satu-satu Bang Plaza dulu. Kan tadi saya ngomongin sama Bang Plaza. Evil itu setan. Udah. Gini bang, itu sama aja. Bang Pri mungkin menjelaskan sama dengan aku. Tadi sudah dijelaskan. Itu kan menurut pandangan ataupun menurut yang abang baca. Satu-satu Bang, satu-satu. Sabar. Tadi kan abang baca dari situ, itu evil, ada tulisan itu, itulah iblis. Yang menciptakan kejahatan di ajaran itu adalah iblis, bukan Tuhan Bang. Jadi menurut saya seperti itu Bang. Nah itu yang menurut saya baca. Mungkin saya nggak bisa tampilkan di sini. Mungkin abang tadi bisa tampilkan dengan sepenggalan kata, ada evil ya. Devil, maksudnya devil. Kurang baca Bible ini. Bang Pasa kurang baca Bible. Gini Bang, bukan masalah kurang baca. Kita kalau memperjemahkan suatu bacaan itu harus dari awal sampai akhir Bang. Define Bang, evil itu kejahatan, demon itu setan. Jadi kalau abang mau belokkan evil itu oknum, evil itu sifat Bang. Jadi dia menciptakan kejahatan. Kalau abang mau demon atau devil itu beda lagi Bang.
Tolong diluruskan dulu. Saya pertanyakan lagi Bang. Yang saya lanjutkan, saya udah jawab ya, itu menurut pandangan Abang. Jadi gini, saya pertanyakan, menurut Abang, agama ini kan kita hanya merujuk ke diskusi Islam sama Kristen ya, mungkin agama yang lain nggak bisa bahas di sini ya, Buddha, Hindu nggak ya. Jadi saya tanyakan di sini, menurut Abang lah ya, atau tanya sekalian, itu menurut Abang itu apakah ajaran agama Kristen itu bukan agama? Kalau menurut Abang begitu, apakah begitukah menurut Abang? Apakah Kenapa? Kristen Gimana Abang pertanyaannya? Apakah Kristen itu agama? Biar saya yang bertanya lah. Bentar dulu, satu-satu Bang Pri, satu-satu. Ya Allah, kenapa teman Kristennya sendiri dibantah loh? Biarkan dulu dia satu-satu. Tadi saja belum selesai loh itu. Ternyata Tuhanmu itu menyesatkan juga, tapi kalian tidak baca Bible kalian. Bentar. Ya Bang Pri, ya saya ini terakhir saya Gini Bang Pasa, Anda bilang tadi Tuhan Anda tidak menciptakan kejahatan. Sebentar, berarti ada kuasa lain selain Tuhan Anda yang setara dengan Tuhan Anda yang menciptakan kejahatan. Seperti itu, brother? Kalau menurut ajaran yang saya tahu Bang, dari Kristen sendiri, Tuhan adalah yang menciptakan kebaikan. Tapi yang menciptakan untuk menciptakan kejahatan adalah iblis. Gitu. Nah, berarti Tuhan Abang berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan yang segalanya, Bang. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Gini Bang, kalau kita masuk ke situ Bang, itu panjang cerita pembahasannya Bang. Karena begini, dengar Bang, kalau kita diskusi itu kan perlu pengetahuan kan Bang. Bang Pasa, itu konsekuensinya loh Bang Pasa. Kalau Anda bilang begini Bang, itu konsekuensi loh, konsekuensi logisnya loh. Ada kuasa lain yang bisa membuat kejahatan selain Tuhan Anda. Itu konsekuensinya. Saya jelaskan Bang di sini. Kalau dengan saya ajarannya, yang mencipta iblis itu yang mencipta kejahatan, iblis itu sendiri dulu itulah malaikat yang di surga. Iya, berarti ada pencipta lain, Bang. Ada pencipta lain, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Berarti Abang nggak monoteis gitu, Bang. Bukan, yang gini Bang, Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu yang menjadi iblis. Itu ya iblis yang turun ke bumi. Berarti ini Abang nambah lagi, berarti Tuhan Abang nggak maha tahu. Dia menciptakan iblis, tapi dia nggak tahu iblis akan menciptakan kejahatan. Ini udah Abang nggak maha pencipta, nggak maha tahu juga Tuhannya. Karena semua nggak bisa dari awal, kalau membaca itu dari awal sampai akhir itu dibaca Bang dan dipelajari. Itu kan menurut Abang. Nah, yang saya pertanyakan ke Bang, bukan itu konsekuensi logis dari pertanyaan Abang. Abang kan mempertanyakan saya jawab. Habis itu saya pertanyakan balik ketuhanan Abang gimana? Begitu Abang menjelaskan ketuhanan Abang, Abang justru menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha pencipta dan nggak maha tahu. Tuhan itu menciptakan segalanya Bang. Betul. Ya. Tapi Abang bilang dia nggak menciptakan kejahatan. Tapi ini kita itu dia menciptakan segalanya, tapi gimana sih Bang? Dia menciptakan itu dengan tujuan yang baik Pak. Dengar. Saudara Pasa diam dulu. Saudara ngomong kumur-kumur tapi nggak bisa dicerna sama orang. Jadi gini, mereka itu apa? Tuhan itu menciptakan. Gimana sih kita aja kan? Saudara, habis ini saya tanya ya. Nah, Tuhan itu menciptakan malaikat itu semuanya awalnya tujuannya untuk menyembah dia, memuji. Jadi setan itu dia di bagian pemimpin, puji-pujian, penyembahan untuk Tuhan. Ini dari perspektif agama mana dulu nih yang Abang jelaskan nih? Ini dari Kristen. Nah, akan tetapi karena keinginannya ingin supaya menjadi sama seperti Tuhan, dia memberontak. Nah, akibatnya. Berarti Tuhan Abang nggak maha tahu kalau bahwa dia menciptakan setan atau iblis ini, dia akan membangkang dan berarti Tuhan Abang nggak maha tahu dong? Bukan nggak maha tahu Pak. Loh, jadi? Kalau nggak maha tahu, hanya Tuhan itu kan dia kan menciptakan, memberikan hak kebebasan untuk makhluk ciptaannya. Mungkin saya nggak tahu ya di Tuhan Anda itu memberikan hak kebebasan untuk umatnya atau enggak, saya nggak tahu sampai sana. Tapi di Tuhan kami memberikan satu kebebasan. Jadi apabila misalnya ciptakan kami nih, nah di antara kami ini semuanya ada yang pasti
melanggar perintah Tuhan. Bang Fri, ada yang Tuhannya mengikuti tahu perintah nggak Bang Tuhan. Fri Seperti itu. bahwa mereka nanti akan berbuat kejahatan? Saya bertanya lagi, saya udah jawab tadi. Saya tahu. Ya begini, Sebenarnya dari saya pertanyaan bertanya Bang lagi. Jibril. Saya Sebenarnya dari bertanya lagi, pertanyaan Bang Jibril itu gini loh Bang. Kalau Abang masuk di Priwil itu beda lagi. Ini yang ditanyakan pencipta. Saya bertanya Mencipta, itu loh Tuhan mencipta. Sekarang begini, saya bertanya Priwil lagi. yang Anda bawakan itu Bagaimana pendapat Anda? Karena setahu saya itu Nabi Anda, Rasul Anda itu sebelum jadi Rasul itu istrinya satu. Abang bisa tunggu dulu nggak? Ini Bang Eso mau dari tadi Bang Eso ini. Silakan Bang Eso, ada yang mau ditanggapi? Bang Eso. Saya bertanya dulu Pak Jibril. Iya, Abang mau ganti topik kan? Tiba-tiba Nabi Muhammad sebelum terima wahyu kan? Abang mau lompat topik kan? Jangan lompat topik dulu. Ini kita selesaiin dulu yang ada di sini, Bang. Tadi kan sudah saya jawab. Iya, menurut Abang, Bang Eso belum kan? Rasul Anda sebelum jadi ini Rasul, enggak. itu kan istrinya satu aja. Ya baik. Setelah jadi Rasul. Silakan Bang Eso. Lebih. Silakan jawab, saudara. Silakan Bang Eso. Bang Esau dibuka mic-nya. Iya. Ya. Yang saya pahami, apapun di dunia ini diciptakan semuanya adalah oleh Elohim. Literasi masih ini adalah jelas. Isi apa yang di dunia inilah Elohim yang menciptakan. Sebagai latar belakang dari ini adalah ada 3 malaikat yang menghadap kepada Elohim saat itu harus bersujud kepada Abraham. Salah satunya adalah Helal yang memang membangkang saat itu dan dia diturunkan. Dendam Helal ini yang saya pahami itu terus berlanjut kepada keturunan Adam. Nah, salah satu sifat dari Helal ini adalah memang membuat dan menggoda manusia untuk berbuat salah. Tetapi intinya siapa yang menciptakan Helal ini adalah Elohim. Artinya kejahatan, sifat kebaikan itu memang diciptakan oleh Elohim itu sendiri. Dari prinsip inilah kita memahami bahwa apapun bentuk kejadian sifat baik itu material dan immaterial di dunia ini adalah pemikirannya satu, Elohim. Begitu Pak. Siap Pak Eso. Kalau Pak Lintang gimana Pak Lintang? Nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Maryam. Kalau Pak Lintang gimana Pak Lintang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monitor. Selamat siang. Iya, di dalam Ayub 2 ayat 10 itu mungkin bisa dibukakan KJV-nya, Bang. Ayub 2 ayat 10 itu ada evil juga kayaknya mungkin tuh. Oke, tapi menurut Abang Abang kasih tahu aja dulu. Menurut Pak Paza, Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Fri, Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Eso, menciptakan. Menurut Bang Lintang gimana? Ya, kejahatan itu kan apa ya? Sebetulnya dia bukan barang ciptaan gitu loh, menurut saya itu. Seperti dosa gitu itu apakah dia juga diciptakan? Saya kira juga enggak kan. Jadi menurut Abang kejahatan itu tidak diciptakan gitu atau bukan ciptaan? Kejahatan tuh bukan ciptaan. Bang Fri, bisa nggak satu-satu Bang Fri? Kenapa sih semua orang Abang Fri langsung mau potong-potong Bang?